Pada hari Jumat ini, Uma ingin bahas tentang orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran. Orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran. Orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Sebelum Uma mulai, izinkan Uma bercerita dulu, teman-teman semua, di Mesir ini, kondisi di Mesir ini. Eh, Masya Allah, para penghafal Quran itu ada di mana-mana. Uma pernah cerita sebelumnya ya. Ada seorang teman yang cerita lagi murojaah di halte bus gitu ya, di tempat umum. Kemudian beliau ngerasa karena nggak ada orang Indonesia ya udah murojaah seperti biasa. Tiba-tiba ada tukang listrik di sebelah beliau lagi benerin listrik. Tiba-tiba si teman Uma ini salah membaca ayat-ayat Quran. Si tukang listrik ini membenarkan bacaan ayat Quran tersebut. Atau Uma juga sudah pernah cerita di mana ketika kita pergi naik eh, taksi umum gitu ya. Biasanya orang-orang di taksi itu kan mereka menyetel Al-Quran ya. Dan kemudian mereka mengatakan kamu pelajar Azhar ya, coba kamu bisa lanjutin ayat ini enggak gitu. Jadi penghafal Quran itu tersebar di mana-mana di Mesir ini dan eh, kenapa rahasianya? Karena memang ngafalin Qurannya dari kecil. Uma cerita sedikit, Mariam saat ini anak Uma kelas 4 SD, itu satu hari, beliau sekolah loh, Mariam sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu sekolah, dan punya target hafalan dari sekolahnya sehari satu halaman. Ziyadah hafalan atau nambah hafalan kelas 4 SD, hafalannya 10 juz. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah dibangun dari kecil. Menghafal Quran itu menghabiskan waktu sehari minimal 2 jam di rumah. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang di sini yang Uma lihat. Sehingga Uma berpikir, jadi bukan bukan baca lagi, bukan sekedar baca. Bacanya udah khatam dari kecil. eh, Kemudian mengarah kepada hafalan dan memang meluangkan waktu setiap harinya minimal satu hari 2 jam untuk Quran. Teman-teman yang saat ini di Masjid Hufaz atau di Pondok Quran beruntung karena masih bisa fokus sama Quran. Tapi ketika teman-teman sudah masuk ke dunia nyata, maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman sisihkan waktu sehari minimal minimal sekali 2 jam untuk bersama dengan Al-Quran. Waktunya boleh dipilih sendiri, qabla subuh, kah ba'da subuh, kah ba'da maghrib, kah ba'da isya, kah terserah. Tapi orang-orang yang sudah berkomitmen untuk bersama dengan Quran, maka at least minimal 2 jam bersama dengan Quran itu untuk menambah hafalan atau untuk merojaah. Mau juga sedang nasihat di rumah sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita tentang Quran pada hari ini. Tentu saja sebagai mukadimah, Umar ingin menyampaikan pada teman-teman semua, Al-Quran ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sangat istimewa. Mukjizatnya Al-Quran ini tidak terbatas ruang dan waktu, berbeda dengan mukjizat Rasul yang lainnya. Mukjizat Rasul lainnya atau Nabi lainnya itu berlaku pada saat mereka hidup saja. Nabi Musa membelah lautan berlaku pada saat Nabi Musa hidup. Mukjizatnya Nabi Sulaiman bicara dengan hewan-hewan atau dengan para jin itu adalah ketika nabinya masih hidup. Atau mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika nabinya masih hidup. Tapi mukjizatnya Al-Quran berbeda dengan mukjizat yang lainnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Quran tidak terbatas ruang dan waktu. Eh, dan mukjizat Al-Quran itu berlaku hingga hari ini dan seterusnya. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat, Al-Quran masih terus ada sampai hari ini dan seterusnya. Teman-teman lihat surah Al-Hijr ayat 9. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah telah menurunkan Al-Quran, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Sampai akhir zaman dia terus ada dan dia terus terjaga keasliannya karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, melalui para ahlul Quran. Allah menjaga Al-Quran melalui kalian. Makanya kalian ini disebut sebagai penjaganya Al-Quran. Al-Quran disebut mukjizat karena terjaga keasliannya dijaga oleh Allah melalui para penghafal Quran. Makanya para penghafal Quran ini disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk para muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita lihat umat-umat Islam jaya di masanya punya kerajaan atau yang sangat besar itu karena rakyatnya itu berinteraksi kuat dengan Al-Quran. Kalau interaksinya kuat dengan Al-Quran, maka jayalah tempat tersebut, jayalah negara tersebut, jayalah negeri tersebut. Kalau orang-orang yang sudah mulai jauh dari Al-Quran, maka pasti akan terjadi perpecahan, akan terjadi kejatuhan, biasanya begitu. Jadi orang-orang yang masih terus berpegang kepada Quran, maka mendapat kesuksesan, negerinya mendapatkan kesuksesan, tempatnya mendapatkan kesuksesan, keberkahan. Kalau orang yang sudah jauh daripada Al-Quran, maka
jatuh tempat tersebut biasanya. Kalau kita belajar sejarah di masa lalu ya. Gitu ya teman-teman semua. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, siapa saja yang mencintai Al-Quran, maka akan mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah dan Rasulnya, mau merasa cinta pada Allah dan Rasulnya, maka caranya adalah bersama dengan Al-Quran. Coba teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 185, ya, fungsi Al-Quran itu adalah untuk memberikan petunjuk bagi kehidupan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Al-Baqarah 185. Beberapa hari yang ditentukan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Mustahil ada orang hidup di dunia ini tanpa petunjuk. Teman-teman dulu datang ke Maskan Hufat dari kampung halamannya masing-masing itu pakai arah petunjuk kan, pakai jalan petunjuk. Teman-teman mau datang ke satu tempat itu pakai jalan petunjuk kan. Kalau nggak pasti nyasar kemana-mana. Al-Quran untuk petunjuk supaya kehidupan teman-teman terarah, nggak kemana-mana. Nggak belok kanan, belok kiri. Kalaupun belok nggak terlalu jauh gitu. Panduannya ada di Al-Quran. Mukjizatnya Rasulullah SAW yang tidak pernah berubah dari awal sampai hari ini terjaga keasliannya. Teman-teman lihat surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Apa cahaya dari Allah? Al-Quran. Kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridhaan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang. Allah menurunkan orang-orang yang gelap gulita dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Atau Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Allah memberikan Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi kalau orang-orang yang bersama dengan Quran, dia nggak bingung dalam menjalankan kehidupan. Kan ada orang-orang bingung ya teman-teman semua. Saya mesti gimana ya Allah? Hilang arah hidupnya, nggak tahu arah. Kenapa? Karena nggak bersama dengan Quran. Orang-orang Gaza Palestina kuat karena apa? Karena Quran. Mereka hancur kan rumahnya, keluarganya, mati syahid dan sebagainya. Kenapa hidupnya masih waras gitu? Hidupnya masih tegar. Bahkan bersyukur kepada Allah SWT karena Quran. Quran yang menjadikan sumber kekuatan, memberikan kehidupan mereka terarah, nggak bingung, nggak kemana-mana gitu, terarah, tenang, terarah. Maka ini adalah bukti kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itu, uh, jangan menjadi orang yang mengabaikan Quran. Mengabaikan Quran itu bahasanya orang-orang menyebutnya hajrul Quran. Pernah dengar nggak hajrul Quran? Orang-orang yang menjauh daripada Quran, orang-orang yang mengabaikan Quran, orang-orang yang mengacuhkan Quran, hajrul Quran. Orang-orang yang nggak pernah belajar Quran, nggak pernah baca Quran, bahkan dia tenang-tenang aja ketika meninggalkan hari tanpa bersama dengan Quran. Quran nggak menjadi sebuah kebiasaan baginya. Hati-hati teman-teman semua. Di dalam keluarga, kalaupun Quran nggak jadi kebiasaan, kita yang buat kebiasaan itu. Harus ada waktu dalam sehari bersama dengan Quran. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan 30 disebutkan sama di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Kata Rasul apa? Waqala Rasulu, ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura. Maka disebut hajrul Quran. Orang-orang yang mengabaikan Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan, ya. Sesuatu yang diabaikan. Rasulullah SAW pernah mendapati orang-orang kafir Quraisy itu berpaling daripada Quran, gak mau dengerin ayat-ayat Quran. Ketika Al-Quran dibacakan kepada orang-orang kafir Quraisy, teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 26. Ketika Quran dibacakan pada orang-orang kafir Quraisy, apa kata mereka? Janganlah kamu mendengarkan Quran ini. Jangan dengerin Quran dengan sungguh-sungguh. Buat saja hiruk-pikuk, buat saja kebisingan, supaya kamu bisa mengalahkan mereka. Jadi saat Quran dibacakan, mereka nggak mau dengar. Jangan dengerin Quran ini, kata mereka. Maka Rasulullah SAW bersedia dengan orang-orang yang hajrul Quran ini. Hajrul Quran, orang-orang yang mengabaikan Quran. Nah, kalau itu orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang mengabaikan Quran? Mengakunya Islam, mengakunya seorang Muslim, tapi kebiasaan bersama dengan Quran nggak nggak ada. Nggak ada kebiasaan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam hari-harinya bersama Quran. Jadi ketika dia ninggalin Quran berhari-hari, santai aja.
lebih banyak mendengarkan lagu-lagu. Teman-teman tahu nggak? Secara otomatis ya teman-teman semua. eh Secara otomatis orang yang banyak ngedengerin Quran, banyak berinteraksi dengan Quran. Kalau dengar lagu terlalu lama, Uma nggak bilang nggak boleh dengar lagu. Dengar lagu kadang-kadang iya kita dengar soundtrack apa, kita juga nyanyi marsnya Mas Kalhufaz, kadang-kadang kita putar lagu. Tapi kalau terlalu lama dengar lagu, biasanya orang-orang Quran itu pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena kupingnya hari-hari itu Quran, 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 Quran. Jadi kayak ngerasa lalai. Teman-teman harusnya sudah sampai pada tahap itu orang-orang yang bersama dengan Quran, ya kan? Kalau kita udah sibuk sama Quran, itu kalau dengar lagu terlalu lama tuh nggak nyaman gitu, kayak gelisah gitu, kayak aduh gitu. Harusnya harusnya nggak dengar terlalu lama gitu. Kalau yang kupingnya terbiasa dengan Quran, malah yang terjadi sebaliknya, orang-orang enjoy dengan lagu-lagu, mereka hafal berbagai macam lagu, kemudian mereka nggak baca Quran sama sekali. Indonesia ini mayoritas Islam di seluruh dunia loh. Bisa-bisanya orang-orang nggak bisa baca Quran. 60% orang-orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Maka tugas dari orang yang sudah belajar Quran, ngajarin Quran. Karena zakat dari ilmu adalah ngajar. Zakat dari ilmu adalah mengajar. Orang-orang yang sudah belajar harus ngajar. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Gitu teman-teman semua. Jadi hari ini mau bahas tentang hajrul Quran. Hajrul Quran itu apa? Orang-orang yang memutus Al-Quran, orang-orang yang menjauh daripada Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, nggak mau membacanya, nggak mau mendengarkannya. Ada loh teman-teman semua jenis orang-orang yang, aduh nggak mau dengar Quran, kayaknya perasaannya malah nggak enak. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Dengerin lagu aja lebih semangat. Kalau denger lagu tuh semangat dalam hidup gitu. Dengerin Al-Quran tuh kayak kayak ini ya, nggak enak perasaannya. Ada, padahal dia Muslim, nggak dibiasakan jauh sekali hatinya dengan Quran. Boro-boro memahami, boro-boro mentadaburi, boro-boro em, apa ngafalin ya, ngedengerin aja nggak mau gitu. Maka mendengarkan Quran itu harus jadi kebiasaan. Teman-teman yang ada di Masjid Al-Hufaz atau di pondok manapun, kan ada speaker-speaker Quran. Masjid Al-Hufaz jual kok tuh di store-nya speaker Quran. Kan teman-teman nggak boleh pegang handphone di pesantren. Beli itu speaker Qurannya, dengerin tiap malam Quran tersebut. Teman-teman yang di luar pondok, yang sekarang lagi kerja kah, atau lagi kuliah kah, atau lagi di rumah, biasakan untuk kupingnya dengerin Quran. Dengerin, beda orang yang dengerin sama orang yang nggak dengerin. Lama-lama kita merasa akrab dan lama-lama dekat dan hafal lama-lama kalau kita dengerin Quran terus-menerus. Itu ya teman-teman semua. Hari ini Uma mau menyampaikan tentang eh, beberapa orang yang mengabaikan Quran atau macam-macam hajrul Quran, macam-macam orang yang mengabaikan Quran, macam-macam orang yang mengacuhkan Quran. Pertama, siapa dia hajrul Quran? Siapa dia orang yang mengabaikan Quran? Pertama, tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan Quran, tidak memperhatikan Quran, dan tidak beriman kepada Quran. Itu orang pertama. Nggak dengerin Quran, nggak mengimani Quran, dan tidak memperhatikan Quran. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ketiga, siapa hajrul Quran? Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum, tidak berhukum kepada Al-Quran. Dia tidak meyakini bahwa Quran memberikan faedah, manfaat kepadanya. Kemudian, hajrul Quran, nggak tadabur Quran. Ngafal aja, bagus. Ngafal itu bagus, Masya Allah. Tapi PR berikutnya adalah memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dari berbagai macam penyakit-penyakit. Al-Quran itu asyifa. Dia adalah obat bagi penyakit hati, penyakit badan, penyakit dari berbagai macam sihir. Tapi dia tidak jadikan Al-Quran sebagai obat baginya. Jadi itu orang-orang yang disebut sebagai hajrul Quran. Kita bedah lagi satu persatu ya. Yang pertama siapa tadi? Orang yang enggan mendengarkan Al-Quran. Orang yang enggan mendengarkan Al-Quran. Teman-teman lihat surah Al-A'raf 204. Padahal apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu firman Allah dan surah Al-A'raf ayat 204. Ketika Quran dibacakan, dengerin supaya bisa menambah keimanan. Coba teman-teman lihat surah Al-Anfal ayat 2. Teman-teman lihat, teman-teman termasuk golongan orang-orang ini tidak. Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Di Mesir ini Uma kan ada maskal Hufaz di Mesir ya teman-teman semua. Dan kita sering, biasanya setelah Uma ngisi buat teman-teman Zoom ini, Uma akan ngisi buat teman-teman di sini. Mereka datang ke rumah Uma dan kita banyak berdiskusi. Kemarin kita ngebahas tentang bagaimana menjadi seorang dai, menjadi seorang penceramah. Terus Uma katakan menjadi seorang penceramah itu bukan robot yang cuma ngafalin teks, terus kita kasih atau ngafalin dalil, ngafalin Quran, hadis, kemudian kita sampaikan pada orang. Enggak. Seorang dai nasihat buat umat juga yang banyak dosanya ini adalah ketika kita baca Quran, kemudian kita sampaikan kepada orang, setidaknya Quran itu bergetar di hati kita sebelum kita menggetarkan hati banyak orang. Quran-Quran yang kita bacakan itu menggetarkan hati kita sendiri, Quran-Quran kita ucap orang. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang beriman ketika disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Ketika dia baca ayat Allah maka gemetar hatinya. Teman-teman lagi baca Quran, ada rasa bergetar di waktu-waktu tertentu ketika teman-teman baca. Kalau teman-teman ngerasa bergetar hatinya, bertambah kuat keimanannya, maka itulah ciri dari orang-orang beriman menurut surah Al-Anfal ayat 2. Atau teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 58. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, mereka menyungkur dan mereka bersujud dan mereka menangis. Kenapa? Karena paham apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu tadabbur. Banyak dengar, paham, tadabbur, maka bisa menyebabkan kita bersujud, menyungkur, menangis, mendengarkan ayat-ayat Quran. Sebaliknya berarti orang-orang yang jauh dari Quran, orang-orang yang jauh mendengarkan atau menyimak Al-Quran, maka imannya juga terkikis. Ya. Berikutnya tadi mau apa yang kedua ya? Orang-orang yang lalai juga termasuk hajul Quran, diantaranya juga dia nggak baca Quran. Baca, zikir itu apa sih teman-teman semua? Zikir itu adalah mengingat Allah. Dan Al-Quran itu adalah zikir terbaik. Karena Al-Quran itu berarti mengingat Allah SWT. Tambahan berikutnya ya, hajul Quran yang berikutnya adalah tidak baca Quran. Al-Quran itu adalah bentuk zikir kepada Allah SWT. Yang membaca tiap hurufnya bernilai kebaikan demi kebaikan. Ya. Walaupun kita nggak paham, karena belum belajar bahasa Arab misalnya, tapi baca aja. Baca itu juga akan memberikan, dikatakan baca Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Dia memberikan syafaat. Dia bilang sama Allah, ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Gara-gara aku dia tidak tidur ya Allah di malam hari. Gara-gara aku ya Allah di siang hari ya Allah. Dia sibuk dengan aku ya Allah. Ridhoi dia. Jadi Al-Quran itu datang sebagai hujah, sebagai pembela mati-matian. Membela. Uma kasih analogi gini deh teman-teman semua. Kemarin Uma baru cerita sama seorang teman di sini. Untuk mendapatkan beasiswa untuk anak-anak Masker Hufaz, Uma dan kita semua ini kami melakukan presentasi di depan para rektor, memperjuangkan kalian untuk bisa dapat beasiswa. Jadi Uma mau cerita proses mendapatkan beasiswa kuliah ya. Jadi datang ketemu rektor, kemudian dijelaskan dulu tentang Mas Nofas, dan kemudian kita sebutkan nama anak yang mau kita kasih beasiswa, dan kita kasih tahu, Profesor, anak ini yang akan kita mau berikan beasiswa, dia adalah orang yang berprestasi, dia adalah orang yang apa, dia adalah orang yang Masya Allah, mujahadahnya luar biasa dengan Quran, dia adalah orang yang kita belain mati-matian orang ini. Sampai akhirnya profesor mengatakan, iya, masuk, boleh masuk ke kampus anak ini, boleh gitu. Itu analogi sederhana gitu. Di mana mati-matian membela agar anak ini dia berhak untuk masuk ke kampus ini, dia berhak untuk mendapatkan kesempatan ini. Mati-matian membela. Quran pun begitu. Nanti di hari akhir Quran pun begitu buat teman-teman semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selain Rasulullah ya. Selain Rasulullah yang memberikan syafaat bagi kita, yang mati-matian membela kita. Ya Allah tolong dia, ya Allah, ya Allah ridhoi dia, ya Allah, ya Allah jangan masukkan dia ke neraka, ya Allah, ya Allah tolong. Itu adalah Quran. Selain Rasulullah SAW yang mati-matian membela kita. Makanya teman-teman kan doa Allahumma arhamna bil Quran sampai akhir itu ada kalimat jadikanlah Al-Quran hujah, jadikanlah Al-Quran pembela bagi kita, bagi kami ya Allah di hari akhir. Karena Quran akan bilang sama Allah mati-matian ya Allah, tunggu dulu ya Allah ridhoi dia ya Allah ya Allah. Mati-matian dia membela kita. Siapa itu Quran? Untuk siapa? Untuk ahlul Quran, orang yang dekat dengan Quran. Makanya dikatakan Quran itu sahabat setia bagi kita. Kenapa? Karena dia membela kita, menolong kita di saat kita susah. Syafaat itu, teman-teman semua, adalah pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Syafaat Al-Quran itu memberikan syafaat bagi kita nanti di hari akhir.
Sama kayak misalnya kayak di Mas Kanvas, tolong ya profesor, dia ini orang yang bagus, Masya Allah, dia orang yang hebat ya Allah. Ya udah, masuk kata profesornya, masuk, masuk, silakan masuk. Sama Quran juga begitu. Tolong ya Allah gitu. Masuk kata Allah, masuk ke surga. Karena Quran, tempat dikatakan waratilil Quran tartila. Ahlul Quran itu yang dekat dengan Quran, salah satunya dia baca Quran dengan perlahan-lahan, baca Quran dengan baik dan benar, baca Quran dengan keadaannya, dengan tajwidnya. Makanya wajib penting bagi kita untuk baca Quran dengan baik dan benar, baca Quran dengan tajwid. Makanya harus belajar Quran. Kemudian berikutnya tadi mau bilang apa lagi? Yang ketiga, tidak mau mentadaburi Quran. Ya, itu hajrul Quran. Orang yang hajrul Quran, orang yang mengabaikan Quran adalah orang yang tidak mau memahami Quran, nggak mau mengambil pelajaran daripada Quran. Teman-teman lihat dalam surah Sod ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepada kamu supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Tadabur. Setelah teman-teman hafal nanti, nggak berhenti belajarnya. Tadabur. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Penuntut ilmu tuh semakin belajar semakin merasa bodoh. Seperti orang yang semakin minum air laut, semakin minum semakin merasa haus. Kita ini haus dengan ilmu, teman-teman semua. Semakin kita belajar, semakin kita haus dengan ilmu. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Ya Allah. Ilmu itu luas banget, ya Allah. Nggak ada apa-apanya sekarang. Nggak ada apa-apanya. Jadi, tadabbur Quran. Ya, tadabbur Quran. Kalau nggak tadabbur, termasuk bentuk dari pengacuhan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, hajrul Quran. Teman-teman lihat surah Muhammad ayat 24. Apa mereka tidak memperhatikan Quran atau hati mereka terkunci? Ya. Jadi kalau mau tadabbur Quran artinya apa? Langkah berikutnya setelah ngafal Quran adalah belajar bahasa Arab. Nggak bisa apa? Nggak bisa orang-orang yang sudah mau dekat dengan agama, mau belajar Quran, itu pilihan bukan pilihan lagi. Kewajiban berikutnya adalah mesti belajar bahasa Arab. Gimana teman-teman bisa paham Quran itu? Iya, bisa baca terjemah. Enggak, teman-teman harus bisa bahasa Arab. Kenapa teman-teman harus belajar bahasa Arab? Karena teman-teman seorang Muslim. Kenapa orang Islam ini nggak bisa bahasa Arab? Aneh nggak sih kita 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 baca sesuatu tapi kita nggak paham artinya? Aneh teman-teman semua. Gimana bisa tadabbur? Gimana bisa dekat? Uma pernah cerita berkali-kali kemarin di Maskan Hufaz pada saat Ramadan. Uma ingat banget Ustadz apa Syekh Ahmad Abdul Aziz jadi imam sholat pada saat itu. Baca ayat, habis itu selesai sholat doa panjang. Sebagian orang nangis, sebagian orang nggak nangis. Yang nangis ya yang ngerti bahasa Arab. Yang nggak nangis ya nggak ngerti. Ngomongin apa sih nih? Doain apa sih nih? Itu nggak ngerti. Gimana bisa menghayati kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Jadi bahasa Arab itu sudah menjadi satu kewajiban buat teman-teman semua yang mengaku seorang Muslim, apalagi teman-teman yang belajar Quran. Termasuk hajrul Quran apa? Tidak mengimani Al-Quran. Ya, termasuk hajrul Quran orang yang tidak mengimani Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Begitu ya teman-teman semua. Banyak orang-orang yang seperti itu dan banyak juga orang-orang yang sudah belajar Quran, tiba-tiba hari ini taat, nanti besok beberapa tahun lagi lupa pada Quran. Nah, itu orang-orang yang mengabaikan Quran. Termasuk berikutnya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Hajrul Quran itu orang yang termasuk tidak mengamalkan Al-Quran. Orang yang udah tahu tapi nggak dilakuin. Cuma nasihat buat diri rumah sendiri. Kalau kita lihat Rasulullah akhlaknya Quran. Jadi teman-teman yang udah belajar Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Berikutnya, tidak berpegang kepada hukum Al-Quran tadi menjelaskan ya. Bingung dia, nggak ada standar kebenarannya. Kenapa? Karena nggak berpegang kepada Quran. Cari kemana-mana hukum, cari kemana-mana jawaban, nggak ketemu. Padahal jawabannya ada di Quran. Maka pelajari Al-Quran itu teman-teman semua. Kemudian tadi mau katakan apa juga? Hajrul Quran orang yang tidak menjadikan Quran sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 82. Dalil bahwa Quran itu sebagai asyifa, obat dia. Ununazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Quran itu obat, obat, obat fisik, obat hati, obat dari sihir, obat. Makanya obatnya harus diminum terus, obatnya harus dibersamai terus, vitaminnya harus diminum terus gitu supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit tersebut. Itu ya teman-teman semua. Berikutnya sekarang terakhir mau bahas tentang apa bahayanya orang-orang yang mengabaikan Quran. Apa bahaya hajrul Quran? Apa bahaya orang yang mengabaikan Quran? Pertama, orang-orang yang mengabaikan Quran, maka dia mendapatkan kesesatan yang nyata. Teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 164.
dia mendapatkan kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Quran itu membuat jiwa kita bersih kan, bersih dari hasad, dendam, dengki, menipu, marah, ria, sum'ah dan sebagainya. Maka tanpa bimbingan Quran, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalilnya surah Ali Imran ayat 164. Allah telah memberikan karunia pada orang-orang beriman dan seterusnya. Seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat yang membersihkan jiwa mereka. Mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya kedatangan Nabi adalah benar-benar. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang hidup tanpa Quran, sesat dia. Kalau ada manusia yang lupa atau tidak memperdulikan Al-Quran, maka dia bergelimang dalam kesesatan. Bingung dia dalam menjalankan kehidupannya, bingung. Nggak tahu mesti gimana tanpa arah. Kedua, bahaya bagi orang-orang yang mengabaikan Quran adalah merasa sempit dadanya. Dadanya terasa sempit. Sulit dia untuk mendapatkan petunjuk. Dalilnya surah Al-An'am 125. Barang siapa yang Allah menghendaki memberikannya petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka dadanya akan sempit seolah-olah dia sedang mendaki langit. Sempit. Begitulah siksa Allah pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi maksudnya apa di sini? Em, Mereka merasa sempit dadanya. Ya. Artinya apa? Bahwa di dalam hidupnya dia hanya mendapatkan kesulitan-kesulitan saja. Kesulitan-kesulitan, semuanya serba sulit, semuanya serba tidak mudah. Bagaikan kita mendaki langit ya, sulit. Jadi orang yang sempit dadanya itu semua kehidupannya serba sulit, serba susah. Nggak bisa dia menjalankan hari-harinya. Semua yang terjadi pada hidupnya itu terasa susah, nggak ada jalan keluarnya. Terasa sempit dadanya, sedih terus-menerus. Berat terus-menerus. Seperti kita mendaki langit. Berat, nggak kelihatan ujungnya. Sedih. Itu orang-orang yang jauh daripada Quran. Kemudian apa lagi? Yang keberapa ini? Berikutnya adalah bahaya dari hajrul Quran. Orang-orang yang jauh daripada Quran adalah hampir sama ya. Kehidupan yang sulit. Kalau tadi dadanya sempit, dia ngerasa dadanya sempit, kehidupannya sempit, maka efek berikutnya adalah kehidupan sulit. Toha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh-sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Kehidupan serba sulit. Kalau tadi dadanya sempit, dia rasa sedih terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah kehidupannya serba sulit. Dia akan merasa terus-menerus kesepian dalam kehidupannya. Dia bimbang, dia gelisah. Walaupun mungkin dia kaya raya, mungkin dia punya kedudukan. Tapi dia merasa gelisah, dibayangi rasa takut akan kehilangan semuanya gitu. Tindakan-tindakannya membuat orang-orang membenci kepadanya gitu. Berikutnya apa lagi? Bahaya dari hajrul Quran, orang-orang yang jauh daripada Quran, butanya mata hati. Butanya mata hati apa itu? Tertutup untuk menerima kebenaran. Gak bisa lagi merenungkan berbagai macam hal yang menimpanya. Gak bisa dia, buta dia. Hatinya tertutup, nggak bisa mendapatkan hikmah dari berbagai macam kejadian-kejadian dalam hidupnya, nggak bisa mendapatkan pembelajaran. Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau memiliki telinga dengan itu mereka bisa mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu buta, tapi yang buta itu adalah hati di dalam dada. Orang yang jauh dari Quran, buta dia. Orang yang jauh dari Quran, buta, apa ya? Mata hatinya buta, mata hatinya. Nggak bisa menerima kebenaran. Apalagi berikutnya, orang yang jauh daripada Quran, orang yang meninggalkan Quran, keras hatinya. Keras hatinya. Apa bedanya orang yang keras hatinya dengan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang lembut hatinya? Teman-teman lihat dalam surah Al-Hadid ayat ke-16. Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya. Ya, hati mereka menjadi keras. Hati mereka keras. Jadi keras hatinya. Quran itu melembutkan hati, makanya Quran itu kadang-kadang kita bisa nangis, kita bisa terseduh-seduh. Ketika baca ayat-ayat Quran kita bisa apa ya larut dalam kenikmatan yang dalam khusyuk kepada Allah SWT. Orang-orang yang jauh dari Quran, kehidupannya banyak tertawa, banyak main-main, keras hatinya. Nggak mudah dia menangis, nggak mudah dia memikirkan hari esok,
di hari akhir nanti seperti apa. Apalagi orang-orang yang jauh daripada Quran, apalagi bahayanya, kegelapan dan kehinaan. Al-Quran itu mengeluarkan mereka daripada cahaya, tapi mereka sendiri menjadikan diri mereka berada dalam kegelapan. Surah At-Talaq ayat 11. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Kehidupan yang tadinya gelap, kemudian terang benderang, ada tujuan dalam kita hidup itu, ada semangat dalam jalannya hidup itu karena Quran. Kalau orang-orang yang gelap, merasa gelap, maka dia tidak akan bisa memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Mereka seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, nggak bisa dengar, nggak memenuhi panggilan tersebut. Teman-teman lihat surah Fussilat ayat 44. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu menjadi kegelapan bagi orang-orang tersebut. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Allah manggil berkali-kali nggak dengar orang-orang seperti ini. Orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Berikutnya apa? Menjadi sahabatnya syaitan. Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dan menjadi teman yang selalu menyertainya. Orang yang meninggalkan Quran, temannya syaitan. Mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan. Syaitan menjadi pendampingnya, mempengaruhinya. Syaitan dari kalangan jin dan manusia, teman-teman semua. Jadi tertanam di pikirannya, oh, maksiat itu terasa indah baginya. Karena sekelilingnya mengatakan itu nggak salah. Jadi dia percaya bahwa maksiat yang dilakukan normal. Bukan satu masalah. Karena semua orang melakukan itu. Nah itu syaitan, dikelilingi oleh syaitan. Berikutnya orang yang jauh daripada Quran, lupa diri. Apa itu lupa diri? Lihat surah Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa itu maksudnya? Mereka lupa untuk beramal salih yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah orang-orang yang akan melupakan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Biarkan kehidupan akhirat, mereka sibuk dengan berbagai macam lupa pada diri mereka sendiri, mereka lupa untuk beramal salih yang menolong diri mereka sendiri. Ya, dan terakhir, apa bahayanya bagi hajrul Quran, orang-orang yang jauh daripada Quran, akan muncul kefasikan-kefasikan, akan muncul penyimpangan-penyimpangan, akan muncul perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap biasa. Al-An'am ayat 49, lihat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah maka akan ditimpa siksa sebab mereka selalu berbuat fasik. Mereka selalu berbuat fasik, mereka berbuat menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nggak pernah baca Quran, gimana bisa tahu mana yang salah, mana yang betul? Mereka nggak taat kepada Allah. Mereka melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang yang nggak baca Quran, nggak dekat dengan Quran, apa bahayanya? Munafik, an-nifaq, munafik, munafik. Ciri-ciri orang munafik ada apa? Atau ayat 67, mereka lupa pada Allah dan Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Ya. Mereka nggak mau dekat kepada Allah SWT. Pastikan atau akan jadi orang-orang yang munafik. Begitu. Ada jenis orang-orang lainnya. Beruntung teman-teman semua ada di semoga Allah bantu teman-teman semua untuk bisa luangkan waktu sehari minimal 2 jam untuk bersama dengan Quran. Berjam-jam nonton TV itu kayak nggak ada waktu gitu. Berjam-jam jalan-jalan ke mall tuh kayak nggak ada waktu gitu. Berjam-jam ya, sesekali boleh tapi nggak setiap waktu. Jadi tiap waktu tuh tiap hari itu adalah dengan penambahan ilmu dan juga bersama dengan ilmu mati-matian di hari akhir nanti di hadapan Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua, alhamdulillah hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk para ustazah-ustazah, para musyrifah. Dicek catatan dari teman-teman semua. Yang catatannya paling lengkap itu menjadi poin untuk menjadi santri terbaik, insya Allah. Gitu ya, terima kasih untuk hari ini. Catatan-catatannya bisa di-share di sosial media, di tag ke Uma atau ke Mas Novel, nanti kita repost insya Allah. Terima kasih. Salam dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.